depan terus ya damai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Sekarang Ibu akan menampilkan satu video. Tugas kalian yaitu mengamatinya. Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia. Globalisasi telah menyebabkan adanya saling kebergantungan antar negara, terutama sumber daya alam. Anak-anak, tadi kan sudah kalian amati videonya. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi untuk kerjasama ASEAN? Ya, silakan Titin. Sumber daya alam dalam wilayah yang sama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul sekali. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa negara-negara mengadakan kerja sama. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apa saja atau negara apa saja yang masuk ke dalam ASEAN? Kita Mas Fatul. Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oke, betul sekali. Sebenarnya masih ada banyak lagi. Itu merupakan beberapa contoh negara ASEAN. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis keberagaman kerjasama sosial budaya yang ada di ASEAN dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan tentang keragaman kerjasama sosial di kawasan ASEAN dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat merefleksikan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi alam untuk bekerja sama di ASEAN. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan permasalahan kondisi sosial kemasyarakatan. Nah, itulah tujuan kita pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya yaitu Ibu akan memotivasi kalian tentang pentingnya kerjasama. Kita itu manusia sebagai makhluk sosial. Kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Pasti kita akan membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu dibutuhkanlah sebuah kerja sama. Maka dari ini yaitu tentang ASEAN. ASEAN itu Association of South Asia Nasional. Jadi ASEAN itu adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Wah, kita itu perlu untuk bekerja sama. Gunanya apa? Ya ini, kita membahas perbedaan lalu kita melengkapi agar semua anggotanya itu damai. Terus ASEAN itu didirikan oleh 5 negara pemakasa, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Jadi 5 negara ini tadi adalah yang pertama mendirikan ASEAN. Menteri Luar Negeri yang menandatangani deklarasi Bangkok diantaranya yaitu ada Malik dari Indonesia, terus Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abu Rozak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Panat Koma dari Thailand. Adapun isi deklarasi dari Bangkok adalah satu, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik,
ilmu pengetahuan dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisme regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, pelatihan, penelitian di kawasan Asia Tenggara. Jadi, Brunei Darussalam sendiri itu menjadi anggota pertama di ASEAN di luar dari 5 negara pendiri tadi. Jadi pertama yang menjadi anggota ASEAN selain 5 negara tadi yaitu Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam itu bergabung pada tanggal 7 Januari tahun 1984. Lalu, kenapa kok Kamboja, Laos itu ditunda sama Myanmar untuk bergabung? Karena ada masalah politik dalam negeri Kamboja. Meskipun begitu, tapi setelah 1 tahun kemudian Kamboja akhirnya bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 16 Desember 1998. Nah, kerjasama ini tidak hanya mencakup bidang ekonomi saja, tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi kebudayaan, informasi pembangunan serta keamanan dan kerjasama nasional lainnya. Yang kita akan bahas hari ini yaitu tentang kerjasama bidang sosial budaya. Nah, tujuannya kerjasama ini dilakukan yaitu agar menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama. Jadi kita itu saling menukar budaya dan juga sosial yang ada di negara masing-masing. Nah, dengan diadakannya kerjasama sosial budaya ini manfaatnya apa? Yang pertama yaitu mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat luar. Jadi masyarakat luar itu akan tahu bahwa kita itu mempunyai banyak sekali budaya. Yang kedua, manfaatnya mempererat hubungan Indonesia dengan negara lain sehingga kerjasama internasional semakin meningkat. Terus ada beberapa faktor pendukung atau pendorong dan juga faktor penghambat dengan adanya kerjasama antara ASEAN, antar negara ASEAN. Yang pertama, faktor pendukungnya yaitu persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Nah, seperti yang disebutkan Titi tadi, karena adanya perbedaan sumber daya alam, maka dilakukanlah kerja sama. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan negara masing-masing. Misalnya, kalau di Indonesia tidak ada istilahnya kurang untuk penghasilan paginya, maka Indonesia bisa mengimpor atau mengekspor. Kalau kita ambil dari negara lain, kita mengimpor. Kita ambil dari negara lain itu disebut dengan mengimpor. Kita mengimpor padi itu dari Thailand karena Thailand dijuluki sebagai negara lumbung padi. Nah, maka dari itulah kenapa kita harus perlu mengadakan kerjasama. Yang kedua, persamaan dan perbedaan wilayah. Dari materi yang Ibu sampaikan apa yang ditanyakan? Ya. Oke, sekarang waktunya kita masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu kita membentuk sebuah lingkaran. Nanti kita akan main game, yaitu menggunakan spidol dengan nyanyi bersama-sama. Oke, aturannya masih ingat ya? Kita nyanyi bersama-sama. Terus kalau Bu Sofi bilang stop, yang megang ini harus ambil satu pertanyaan di kotak ini. Pak? Mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Oke, silakan. Siapa yang megang? Angkat, diangkat. Oke. Ambil. Oke, sudah ambil? Nah, sini. Oke, tak bacakan ya. Pertanyaannya, produk Indonesia yang mendunia adalah? Batik. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Jessi. Waktunya kita ice breaking dulu. Kita melakukan tepuk-tepuk. Ya. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5,
sudah selesai, langsung dipresentasikan ke depan. Paham? Kalian analisis dulu. Yang pertama yaitu kalian mengidentifikasi dulu soal yang A, lalu yang B itu kalian mengelompokkan. Siap? Siap. Sekarang Ica. Siapa yang mau presentasi ke depan? Siapa? Oke, silakan Cici dan Nabila. Sini ya. Indonesia telah melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN di beberapa bidang. Apa tujuan kerjasama tersebut? Tiga fakta yang harus kita kembangkan dengan adanya kerjasama tersebut. Jawabannya? Untuk menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terus? Kita harus menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain. Oke. Jadi kelompoknya Nabila dan juga Jesse. Bagaimana komentar dari teman-teman? Apakah ada masukan? Tidak. Oke, sudah bagus? Sudah betul? Sudah. Oke, ditutup dulu. Nah, sekarang presentasi sudah. Yang terakhir yaitu kalian mengerjakan soal latihan mandiri. Dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh satu bangku. Oke, caranya gimana? Pintar sekali. Dimulakan ya. Oke. Nanti kita simpulkan bersama-sama hasil pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu kerjasama sosial budaya di ASEAN sangat penting untuk mencapai tujuan integrasi dan stabilitas di kawasan melalui berbagai inisiatif negara-negara anggota dapat saling mendukung dan memperkuat hubungan yang harmonis. Jadi negara-negara di ASEAN itu agar hubungannya tetap harmonis, dapat bekerja sama, maka dari itu harus mengadakan kerjasama untuk salah satunya menjalin apa? Menjalin hubungan antar negara, hubungannya agar tetap harmonis. Terus negara-negara dapat melengkapi kebutuhan negara masing-masing. Apa yang ditanyakan? Oke ya, silakan Mbak Kila. Mengapa kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar? Nah, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar agar tercipta kehidupan yang seimbang, yang harmonis. Terus kita dapat menyayangi lingkungan kita seperti itu. Jadi kita itu harus menjaga lingkungan agar tetap seimbang. Karena lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Iya. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Nah, tugas kalian yaitu mempelajari pelajaran berikutnya atau bab selanjutnya di rumah, ya. Jadi dibaca bukunya. Jadi dibaca bukunya, dipelajari untuk pertemuan minggu depan. Nah, sekian dari Bu Sofi. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Sofi mohon maaf. Sebelum kita tutup, untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doa. Kepada yang bermanfaat berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekian
Wassalamualaikum